Hai gengs, apa kabar? Selamat datang di Soul Speak Out Your Light. Dan pastinya hari ini aku tadi ditantang untuk membuka acara ini dengan yang berbeda. Kata aku ditantang nih untuk membuka dengan pantun. Siapa aku ditantangnya? Ntar aku akan ceritain nih salah satunya. Cuma aku akan buka dengan pantun. Pergi ke Papua bareng si Om. Cakep. Halo semua, shalom. Boleh ya? Boleh. Kira-kira siapa kita akan bongkar sesaat lagi nih ya. Tapi pasti kita udah tahu banget, selamat datang kembali di Soul. Ini adalah tempat nongkrongnya anak muda. Jadi mohon maaf banget buat kalian yang udah nggak muda. Kalian tetap bisa seru-seruan bareng kita tentunya ya. Minimal berasa muda lah dan semangat muda. Jadi kita akan bahas satu tema yang pasti lekat banget nih sama anak-anak muda. Yang galau, yang mungkin terungkap atau seakan-akan nggak kita bahas karena terkesan tabu. Hari ini, di episode kali ini kita akan bahas mengenai hubungan sosial. Terasa yang pertama kita mau berikan tepuk tangan untuk Pastor Revi Kristianto Halim. Halo semuanya. Apa kabar Pastor? Baik banget kabarnya. Luar biasa. Luar ya? biasa. Ini benar-benar light-lightnya tuh udah sesuai tema banget, sesuai program kita ya. Bener, bercahaya banget. Yoi, glowing ya. Kurang mimbar aja nih. Iya, hampir aja ya kalau ada mimbar ya. Ada asap-asap nggak sih? Kalau botol dari aspen. Oh itu mungkin maksudnya. Iya, mungkin dari penglihatannya berasa. Betul. Ya. Kita akan bacain dulu nih sekilas mengenai Pastor Revi. Ya. Katanya soalnya tak kenal maka tak sayang, meskipun udah kenal ternyata sayangnya sama yang lain. Nggak usah tiba-tiba curhat dong. Nggak usah. Jadi Pastor Revi lahir pada tanggal 23 Desember 1995 di Jakarta. Lahir di Jakarta, melanjutkan pendidikan terakhirnya di Universitas California. Ini harus Inggris kan nih kita ngomongin ini? Boleh kalau mau. California. Of course, Ya. you can do it. Ya. Jurusan Food Science dan Teknologi. Sekarang selain menjadi seorang hamba Tuhan, kegiatan sehari-harinya menjadi seorang influencer. Ya apalah kita influenza ya. Konten kreator, motivator, penulis buku yang aktif di dalam bidang rohani. Dan pastinya udah pada tahu juga kalau seorang Revi, Pastor Revi ini seorang founder dari Grace Depth, bravespeaker.id dan braveLove.id. Jadi jujurly kadang-kadang kalau aku lagi galau-galau dikit, sering ketemu tuh konten-kontennya. Yang Sering lihat ya? Sering lihat. Iya. Memang Gitu. dalam kesendirian butuh penguatan. Iya, tolong. Ini kan disaksikan bukan hanya di Indonesia, tapi di Korea juga nih ya. Jangan dibuka begitu ya. Nah, Pastor Revi, selamat datang. Thank you. Kita Thank you so much juga. Yes. Udah siap seru-seruan bareng hari ini? Siap, ya? seru banget. Yang ini satu juga, ini tadi yang sebenarnya Biang Kerok menantang saya, bikin saya deg-degan juga. Ini coba tolong dibuka dengan pantun. Ini dia, kita sambut. Ya katanya sih mau disambut dengan nama Nicholas Saputra ya. Ya, tapi kayak itu agak jauh tapi ya. Agak jauh. Tapi agak jauh. Tapi ya. ada samanya sih. Apa yang tuh? kamu lakukan tuh jahat, Mas. Bisa. Masuk. Kak Reza Nangis. Thank you. Apa kabar, Kak? Thank you. Kenapa? Apa kabar? Baik. Kalau misalnya kabar ya gini-gini aja kita. Gimana? Namanya juga pekerja seni ya kan. Di mana ada panggilan, ya situlah kita datang. Seperti hari ini, gitu bisa ketemu sama Pastor Revi, sama Ivan, sama Feli. Ini another story lagi pasti buat kayak kita kan ketemu banyak orang kan. Jadi membuat kita tambah kaya. Ya sih, Pan? Iya sih, Iya sih, baru ya? sih Iya. memang ini boleh pinjam 100. Pantesan lu dari tadi ngelus dengkul. Dia nggak bisa pasti bilang biar tua kaya gitu kan. Iya. Maksudnya kaya akan pemahaman. Betul. Ih, luar biasa. Memang rohani sekali kita ya. Luar biasa. Di samping apa Pastor Revi? Iya. Mau saya kasih doa? Aduh, Dorongan iya, amplop. Wah, itu yang penting tuh ya. Betul. Oke Kak Reza, thank you banget udah mau hadir. Kita seru-seruan bareng. Dan tentunya kalau kita bertiga aja kan kurang seru ya. Kita butuh yang bisa mencerahkan. Betul. Bisa mencerahkan ya. Jadi kita Betul. butuh pendoa. Dengar-dengar kan kalau pria tuh butuh pendoa, butuh penopang. Iya, betul. Kita hadirkan langsung the one and only yang paling cantik di antara kita, Preili. Yes. Ini untuk sehari-hari berdoa sesuai namanya Jadi ya. pressure ya namanya ya. Enggak dong. Oke, pastinya thank you banget buat Kak Preili. Ini lagi sibuk apa akhir-akhir ini nih? Lagi Mencari belahan hati mungkin? itu paralel lah ya. Oh, paralel. Iya, itu paralel. Nanti bisa. Kak Reza tolong dibantu ya, oke? Oke, sip, Bisa dong. aman. Paham Jadi dong. aku punya teman Breli namanya Ivan namanya. Aduh. Langsung ya. Ukuran sepatu berapa? Langsung. Oke lah, thank you banget. Boleh tepuk tangan dong buat kita Yes. semua. Buat kru-kru yang semangat, coba di belakang tepuk tangan. Oke. Kita akan seru-seruan bareng hari ini dan temanya adalah hubungan sosial. Tapi sebelumnya, sebelum aku mau menunjukkan sebuah film nih yang kita buat, aku mau membacakan sebuah data yang ya ini jujurly sebenarnya rada miris untuk kita pahami dan kita dengar bersama. Oke. Jadi
Pada tahun 2018 ada fakta yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahwa ternyata setengah dari gangguan mental orang dewasa itu terbentuk sebelum mereka berusia 14 tahun. Jadi 14 tahun tuh sebelumnya ternyata tuh setengahnya tuh membuat seorang dewasa itu punya gangguan mental. Dan bahkan ada sekitar 15% anak remaja di negara-negara berkembang, which is berarti banyak sekali nih ya, pernah berniat untuk melakukan bunuh diri. Wah, ini terlihat dari narasumber kita semuanya udah ada yang mulai geleng-geleng, Preli pun sudah mulai berdoa mungkin ya. Gitu ya. Dan untuk itu sebenarnya kita ada mau kasih lihat teman-teman semua White Noise yang kita mau sama-sama lihat. Yang ini adalah film yang kita buat sesuai dengan tema yang kita mau angkat pada episode kali ini. Selamat menyaksikan. Ayam berkokok di seberang laut, membangunkan perasaan yang jauh. Pikiranku runtuh akan kepergianmu. Stop. Loh, kenapa, Van? Ini bagus loh. Serius aku? Jangan dibacain dong. Malu aku. Oke. Tubuhku bermalas-malas dalam keabsenanmu. Aku bilang stop ya. Van, tau gak sih? Setiap kali ngeliat kamu, aku ngerasa kamu kayak adik kandung aku sendiri. Emang kamu nggak malu kalau punya adik kayak aku? Kenapa harus malu, Van? Ada juga bangga kali. Kamu pinter, jago bikin puisi juga, gak nakal juga. Gak kayak anak zaman sekarang tuh, kelakuannya aneh-aneh. Papanya ya kayaknya ya. Oh, dia telinga Agak sakit bermasalah kalau ya. kalau papanya marah gitu ya. Ini white noise-nya gitu. I think so. Dia suka bikin puisi emang gitu ya kelihatannya ya. Sering terjadi nih. Yang membela diri ke gapnya malah kesannya salah. Oh. Jaka, kamu gak apa-apa? Ayo. Ambil deh. Evan! Dan Samo tuh membuat dia jadi kesannya kurang ajar sih. Dikasih tahu malah dia tutup kuping. Kesian sih, ini kesian sekali sih. Sedih banget ya. Nggak ada teman gitu ya? Wow, ini aku masih belum bisa berword-word ya. Berkata-kata. Iya, benar-benar. Ini aku sangat relate ya. Memang kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Iya. Butuh berhubungan gitu loh. Bukan hanya konteksnya mengenai pacar, tapi sama teman, sama keluarga. Cuma ini kalau misalnya kita lihat, introvert mungkin ya. Iya. Mungkin kalau
gimana nih tanggapan Pastor Revi untuk kasus seperti ini? Banyak terjadi nggak sih sebenarnya kayak gini? Kalau menurut aku sih bener banget ya. Jadi salah satu yang aku lihat ya tadi dari film ini ya. Tadi dia kayak jalan di sekolah juga sendirian gitu kan. Berarti ya mungkin temennya nggak gitu banyak juga kali ya. Nah jadi ya itu yang sering kali mungkin bikin dia pun jadinya merasa beban segala macam. Ketika dimarahin jadinya rasanya double damage-nya gitu ya. Kalau misalnya dia punya teman yang sportif, harusnya kayaknya mungkin better kali ya hari-hari dia ya. Dan aku rasa ini banyak terjadi sih. Sekarang kan banyak anak muda yang mungkin sulit bergaul. Di situ yang menariknya lagi, setiap kali dia dimarahin pasti keluar tuh bunyi Mendengung gitu White ya. noise-nya itu ya. Iya, nah Dengung-dengung ya. itu yang kita pun juga nggak tahu kenapa. Tapi di luar daripada itu, kalau misalnya gue lihat dari yang sebagian yang kita nonton, yang paling menyedihkannya adalah pada saat kita disalahartikan. Oh. Itu sedih banget, men. Maksudnya nggak gitu. Dia membela diri. Dia karena puisinya ditertawakan gitu. Tapi waktu dia membela diri, terus abis itu malah kegap sama gurunya. Dia yang kena. Kesana kayak dia yang bully. Padahal enggak gitu. Sebaliknya. Umur-umur di mana mereka lagi mencari jati diri kan. Dan kalau misalnya mereka nggak punya support system yang benar, yang baik, yang positif, hancur pasti, hancur gitu. Makanya kenapa kita sering ngelihat anak-anak teenage 13-14 tahun tuh, ini apa sih mereka kok pada nyebelin semua gitu. Karena mereka pun juga lagi nggak mengerti gitu. Rebel banget kesannya begitu. Ya, ada yang bilang rebel. Support system itu penting banget. Ada yang bisa dipegang. Iya. Karena kalau enggak, anak-anak ini bakalan nyari, akan terus nyari. Kalau di rumah nggak ada support sistemnya, pegangannya nggak ada, dia akan nyari keluar. Iya. Dan kita tahu di luar nggak ada yang bisa dipegang, bro. Nggak ada yang bisa dipegang di luar. Tapi menarik coba kalau Prilly, kita mau nanya nih, kamu tergolong introvert nggak sebenarnya? Kalau based on MBTI introvert sih, tapi kan sebenarnya dia agak spektrum ya. Ya cuma kalau mengacu ke itu ya aku introvert. Pernah nggak mengalami masa-masa seperti itu yang nggak dimengerti, nggak ada yang mungkin bisa dipegang, atau andai kata ada support system kamu? So far sosok siapa yang sebenarnya jadi pengaruh yang baik untuk kamu bernaung? Sebenarnya tadi yang menarik buat aku sih di sini, dia tuh sebenarnya kan sudah menemukan apa yang dia suka ya. Puisi. Puisi kan. Ya. Kalau memang papanya marah karena dia berkarya, itu Sedih banget ya, damage-nya itu sedih lumayan banget. loh. Maksudnya apalagi di umur dia SMP, dia udah bisa figuring out apa yang dia suka, seni, dan dia bisa bikin tulisan sebanyak itu. Tapi nggak dapet apresiasi dari bapaknya sendiri kayak gimana gitu. Memang untuk Prilly sendiri, so far menjadi seperti Prilly yang sekarang, itu memang peran orang tua, supporting system sangat luar biasa ya. Dan kamu merasa itu sangat core banget di hidup kamu? Iya banget. Karena kalau misalnya aku melakukan sesuatu tapi dicela atau enggak baru mulai udah nggak mungkin bisa, itu ya nggak mungkin aku bisa Apalagi ngapa-ngapain. kalau keluar dari mulut orang tua. Betul. Iya betul. Wah, Oke, aku itu punya sesuatu. banget tuh pengalaman kayak gitu tuh. Gimana, Pastor? Karena kan aku kan merasa dapat panggilan jadi pengkhotbah kan. Nah dulu tuh orang tua nggak support di awal. Oke. Soalnya kan tadi kuliah kan food science di luar negeri, balik ke Indonesia mau pelayanan tuh. Nah jadi jujur aja waktu itu tuh my dad dia kayak nentang banget tuh. Jadi waktu itu benar banget. Ada Jadi impact-nya gimana? Pas impact-nya penasaran. waktu itu sampai nangis jujur. Sedih banget kan, kayak orang tua sendiri. Ya. Apa yang aku mau lakukan, aku suka dan aku merasa mampu, tapi malah ditolak gitu, nggak boleh gitu. Cuman ya di tengah itu semua ya menurut aku ya tentu kita kan punya Tuhan, punya teman-teman gitu ya, dan itu support. Akhirnya aku coba aja melangkah dengan iman, tapi ya puji Tuhannya setelah mungkin papaku mulai melihat ada hasil segala macam, papaku akhirnya dari nggak support jadi sekarang support aku, dan itu enak banget. Kak Reza, dari sosok seorang ayah nih, apa yang membuat seorang ayah mungkin punya pemikiran seperti yang tadi, ayahnya si Ivan itu, tapi kira-kira apa yang sebenarnya perlu dibenahi dari seorang orang tua untuk kasus seperti ini nih? Dampaknya besar banget soalnya Betul. kan? Kalau kita nggak tahu si anak ini punya, berarti kan anak ini ada sesuatu kan. Waktu dimarahin dia tutup kuping kan harusnya ada sesuatu Apa di situ, nih, harusnya gitu ya? kita tahu dong bahwa anak gua kenapa ya? Apa ya? Gitu. Itu yang kita cari tahu dulu. Jadi waktu dia tutup kuping, ya udah pasti berarti kita kekencangan dong. Itu yang pertama. Berarti yang kedua yang harus kita tahu juga, kayaknya bukan itu deh cara gua berkomunikasi sama anak gua untuk supaya didengarkan. Orang tua pasti pengennya adalah waktu gua ngomong lo dengerin dong. Ya kan? Nah kalau misalnya gimana caranya anaknya mau dengerin kalau misalnya dia tutup kuping. Nah dari situ aja harusnya kita sebagai orang tua harus belajar gitu. Bagaimana ya cara yang tepat untuk memberitahu dia gitu. Kita kan tadi kan baru sebagian nih nonton filmnya. Masih penasaran gitu loh. Penasaran Apa sih? banget. Lanjut.
Karena kalau misalnya lanjut, saya pengen tahu nih waktu selesai nonton saya tampar atau tidak nih Bang. Siapa? Bukan saya kan yang Bukan, bapaknya. Karena kalau misalnya kita lihat kayak, wah berarti salah satu poinnya adalah berarti acting bapaknya bagus. Karena kita juga ikut kesel. Berarti untuk pemeran papanya Evan nih, Anda sudah ditandai nih sama saudara Anda ya. Siap-siap terima callingan. Ini hostnya nggak ada callingan juga nih. Anyway, kita semua pasti penasaran kira-kira bagaimana kelanjutan kisah Evan dalam film White Noise ini. Gimana kira-kira pergumulannya, akankah menemukan solusi? Yuk, kita saksikan sama-sama kelanjutan dari film White Noise. Aduh, orang tuanya berantem. Ya. Aku gak mau ngurusin si Evan, Pak. Bapak dengerin ibu. Bapak gak pernah ada di rumah. Bapak kerjaannya kerja terus. Aku gak mau tahu, aku pusing, Pak. Itu lihat si Evan, Pak. Itu. Kasian banget ya. Oh, kayaknya dimarahin gara-gara gurunya lapor mungkin ya? Mungkin dari sekolah ya. Ya introvert banget sih ini sih ya. Ini support system yang tadi dibilang tuh, Pastor. Oh, dia nunjukin ininya ya, puisinya Puisi ya? dia. Tapi ternyata nggak dihargain. Lanjut Kita balik ke laptop ya. Oke. Menarik banget, Pastor Evi sempat menyinggung mengenai Tuhan sebenarnya mau membentuk kita. Dan nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya dari apa yang dialami oleh si Evan tadi, itu bukan kebetulan juga. Tuhan izinkan terjadi karena emang mungkin mau shaping juga. Tapi ngomongin mengenai bully, ini juga akhir-akhir ini lagi happening banget ya. Kasus bully yang terjadi. Preili, kamu pernah nggak ya dibully, apa membuli? Enggak dong ya, ini muka-mukanya nggak pembuli ya. Kamu pernah nggak mengalami masa-masa yang kamu cukup tertekan karena memang ada peer pressure yang membuli kamu gitu? Pernah, cuma memang nggak begitu lama sih. Jadi memang konteksnya itu kan, aku masuk sekolah telat 1 bulan karena syuting. Jadi aku orang-orang udah pada punya circle, pada temenan, dan tiba-tiba aku kucruk-kucruk kerja kelompok udah ada yang lain. Jadi sebenarnya aku juga kalau sekarang ngomongin sekarang, sebenarnya aku udah ketawa karena semua yang tanda petik bully aku udah jadi sahabat aku sekarang gitu loh. Bisa. Enggak, beneran. Ini mantep nih. Beneran. Ya kalau misalnya aku inget-inget lagi ya memang rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak aku berusaha bisa masuk ke mereka. Aku berusaha bisa tap in. Jatuhnya aku jadi kayak people pleaser.
Di awal kesannya seperti itu. Aku pun ngerasa aku melakukan itu karena aku ngerasa tertolak. Jelas. Karena memang mereka ya pada saat bertemanan ya, akhirnya mereka ngaku memang mereka sengaja melakukan itu gitu. Ibunya, oh kamu berasa lebih pintar dari kita? Iya. Padahal cuma perkara ngejawab satu pertanyaan guru loh waktu itu, aku ingat banget. Dan ya udah, memang mereka sengaja menjauhi aku gitu loh. Nyampingin aku, jadi sehingga setiap aku masuk mereka bercanda, aku tap in, jadi garing. Mereka lakuin apa, aku berusaha ketawa supaya diterima. Tapi ditolak lagi karena ya gitu. Kejadian itu juga nggak berlangsung lama sih sebenarnya, mungkin I guess cuma beberapa minggu sih. Lumayan sih. Nggak nyampe, maksudnya kayak nggak nyampe, kan kalau bullying bisa sampai berbulan-bulan selama dia kelas 1 SMA, let's say setahun dia kayak gitu. Kalau aku nggak sih, maksudnya nggak selama itu, tapi kalau ditanya pernah ngerasain atau nggak ya pernah. Oke. Kayak gitu. Seberapa kamu terdampak waktu itu? Seberapa stres kamu waktu itu? Ini karena aku yakin teman-teman juga banyak yang relate nih mengenai masalah bully-bully. Iya. Dari tadi kan kita nggak lihat ada temennya dia di sekolah juga gitu, circle-nya dia nggak ada. Imajiner ternyata temennya. Betul. Iya. Impact-nya ya maksudnya ya aku jadi kayak ngerasa ada apa yang salah di aku, karena kan aku nggak tahu penyebabnya apa di awal gitu kan. Belakangan baru diceritain, oke. Jadi kayak apa yang salah ya gitu loh, maksudnya kayak stres. Ya of course, karena kayak mau makan siang aja bingung mau ngapain. Yaudah di kelas aja gitu. Kayak gitu sih. Cuma untungnya mungkin support systemku di rumah kuat ya. Yang mendoakan juga pasti. Iya, jadi ya mungkin karena itu ya salah satunya, dari sini nggak dapet support, di sini dapet support gitu. Ya, sama kayak aku tadi nangkep juga dari pastor, kayak satu sisi ayah nggak support, tapi dalam waktu setahun 2 tahun itu bisa berjalan, mungkin ada support dari sisi lain kan. Benar. Komunitas mungkin. Itu kalau aku di aku kayak gitu. Mungkin dari teman nggak dapet, tapi family dapet, and then ya lama-lama jadi sejalan. Akhirnya aku juga ngeblend sama yang ini juga sih. Wow. Aku rasa itu teman-temannya insecure kali ya. Takut gebetannya pada beralih semua gitu. Mungkin. Sama anak baru biasa gitu kan. Baru nih. Iya. Bapak masuknya bisa aja. Iya. Masuknya bisa. Enggak, mereka udah oke kok, udah fine banget. Asli udah deket banget sekarang. Tapi pernah nggak misalkan menyikapi ya sekarang punya anak masih di umur-umur menjelang remaja berarti ya kayak, maksudnya fenomena ini lagi marak banget di sekolahan. Ada ketakutan nggak sih? Dan kakak sebagai orang tua, movementnya apa? Jadi rumah itu jadi penting banget sih. Rumah itu penting. Home is very important. Aduh. Didengar yang kayak gini-gini, bawaannya pengen manggil papa. Aduh. Boleh, Pak? Iya, nanti saya bayarin kos-kosannya. Ya uang jajan aja, Pak. Aku sayang kamu, Papa. Kurang ajar. Dedi. Oke, thank you, Kak Reza. Nah, sekarang Pastor Revi, gimana melihat fenomena itu jadi sekarang? Ini terjadi, menyakitkan tapi terjadi. Dan tadi film tadi sih, itu sedih banget. Sedih banget. Dia lagi dimarahin tanpa dimengerti. Betul. Dia itu kenapa dia kesulitan mungkin untuk mengertikan apa kata orang tuanya, makanya dia menutupi. Dia mungkin ada penyakit atau ada apa gitu. Terus abis itu nggak ada yang peduli. Sekarang saya bukan cuma pengen tampar papanya, tapi mamanya juga. Cuman main handphone. Iya. Itu maksud Cuci tangan banget kesannya begitu ya. Nggak mau peduli. Itu parah banget. Nah, maksud gua ini mungkin aja adalah cerminan keluarga yang masih ada loh di kita. Dan buat gua sangat menyedihkan sekali pada saat ini anaknya udah jelas anaknya adalah korban gitu kan. Tapi dibalik gitu, Anda emosi. Berarti aktingnya bagus loh itu. Bagus. Dapat callingan? Tolong tim, berikutnya aku jadi papanya. Pastor Revi, gimana memandang fenomena ini? Gimana Pastor Revi, ada? Aku tadi dengar sharing-sharing juga, menurut aku jadi menarik. Aku keinget salah satu cerita dari temen yang lumayan dekat sama aku. Jadi dia cerita, dia itu dulu pernah ke luar negeri, mau semacam kuliah gitulah. Nah, pas dia keluar negeri, tahu-taunya itu dia sakit. Abis itu dia gagal, anggapannya ya dalam ujian dia, dan juga dia jadinya kayak semacam telat masuk, nggak ada teman gitu, anggapannya di awal gitu, nggak ada teman. Bagi dia pressure banget. 1 bulan itu dia sendirian di negeri orang, rasanya tuh bener-bener hidup dia tuh buruk banget lah. Nggak ada orang-orang yang bisa support dia juga di sana gitu kan. Nah tapi untungnya di tengah keadaan itu, belum untung sih, ini dulu ya keadaannya dia tuh sampai kepikiran tuh mau bunuh diri gitu-gitu tuh muncul di kepala dia bilang. Tapi untungnya dia punya keluarga yang call dia, nanya gimana kabar kamu. Karena keluarganya nanya, dia cerita
sampai nangis, dia cerita semuanya. Dan keluarganya karena sayang, nggak apa-apa, kamu bisa pulang. Kuliah aja di Indo, deket sama keluarga. Akhirnya dia pulang, ya dia deket keluarga, kuliah, ya sekarang udah kerja, kemarin ketemu, ngobrol, ketawa-ketawa segala macam. Nah, di situ aku ngeliat bener banget nih, seandainya dia di tengah keadaan itu, mungkin sendiri, dan keluarganya pun nggak ada yang support, nggak ada yang peduli dia di luar negeri. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nelfon. Ya mungkin pemikiran dia akhirnya beneran coba lakukan. Tapi untungnya keluarganya intervensi, telepon. It's okay, you can come back. Sepenting itu? Sepenting itu. Wow. Jadi ya support system sih, balik lagi. Kalau kita nggak dapet di satu tempat ya, setidaknya harusnya keluarga ya. Harusnya dapet dari sana. Oke, Pastor. In case sekarang memang ada anak-anak yang lagi menonton sama orang tuanya nih sekarang di acara Soul ini, ada nggak pesan yang memang Pastor mau sampaikan mungkin untuk anak-anaknya yang sedang mungkin introvert dan dibully, dan secara khusus juga mungkin untuk orang tua yang sekarang juga lagi nonton dan sebenarnya pengen belajar nih, mungkin pemulihan keluarga memang harus terjadi di momen ini. Ada nggak Pastor? Silakan Pastor. Oke, kalau dari aku sih yang paling penting, yang pertama itu ya kenal Tuhan, baik orang tua sama anak. Karena kalau misalnya kayak orang tua pun dibilang, oh kamu nggak boleh begini, nggak boleh marahin anak, kamu harus begini baik, nggak akan berubah dalam sekejap gitu. Anggapnya orang tuanya pun harus mulai mengenal Tuhan, karena kasih Tuhan yang bisa membuat orang tua pun bisa mengasihi anak dengan benar. Nah caranya gimana? Simple, kita mulai berdoa, mulai baca firman, dan mulai orang tua ya, mulai cari teman-teman orang tua lainnya yang baik-baik juga, yang bisa mengasihi anak seperti Om di sini. Ya. Apa di sini ya. Jadi kalau kita orang tua pun pergaulannya positif dalam membimbing anak, kita juga bisa ketepak, lebih ngerti, pemikirannya lebih benar, akhirnya bisa menolong anak dengan lebih baik juga. Jadi itu yang bisa dilakukan orang tua ya, deketin diri sama Tuhan, doa, baca firman, dan kita punya teman-teman yang baik juga, orang tua yang bisa memberikan masukan yang positif. Nah buat anak sama, deketin diri sama Tuhan, karena mungkin teman kita nggak suportif di sekolah, keluarga juga nggak suportif di rumah. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita masih punya harapan loh. Kita masih punya pribadi yang bisa nemenin kita, kasih ketenangan, ingetin kita, ajarin kita. Makanya menurut aku penting buat kita kenal Tuhan, doa sehari-hari, dan jangan lupa ikut komunitas rohani, ke gereja. Mungkin kalau sekolah menolak, yang namanya rumah menolak, kita bisa punya keluarga di gereja. Teman-teman di gereja yang bisa menolong. Milikilah komunitas rohani juga, teman-teman yang bisa membantu kalian. Thank you Pastor. Kita belajar ya, nggak ada keluarga yang sempurna, tapi kehadiran Tuhan di tengah keluarga itu yang menyempurnakan segala sesuatunya. Jadi buat anak-anak, buat teman-teman semua, kalau kamu lagi minder, lagi dibully atau apa, cari Tuhan. Karena kekosongan itu hanya bisa Tuhan yang isi. Dan jangan pernah minder, karena Tuhan menciptakan kita dan bilang kalau kita itu ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Siap. Pastor Revi, thank you banyak. Thank you so much. God bless you. God bless you. Pak Saudara, ditunggu callingannya ya. Dedi. Saputra. Dedi. Prilly, salam buat Reza Radian. Waduh. Itu bukan itu Cina? Bukan, itu Prilly dong. Oh, Prilly. Udah capek ya. Masih aja saya tanggapin ini. Masih. Baiklah teman-teman, ini seru banget. Boleh tepuk tangan semua dong. Thank you buat semua tim. Dan pastinya kita akan masih terus seru-seruan bareng di Soul episode berikutnya. Jadi pastikan jangan lupa nonton kita terus, karena kita akan terus hadir dengan perbincangan seputar anak-anak remaja. Sampai bertemu di Soul episode berikutnya. Speak out your life. Tuhan Yesus memberkati.